kok Yesus berkata begitu ya, berarti dosanya sebanyak-banyaknya gitu loh, biar nanti kemudian bisa dipanggil seperti Matius itu. Tentu itu sebuah pemikiran yang keliru dalam mengartikan sabda Kristus sendiri. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, itu ingin mengajak kita bahwa kita semua ini orang berdosa, bahwa kita semua ini tidak seperti kaum Farisi itu yang merasa sudah beres sehingga tidak lagi berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Maka ketika Yesus mengatakan memanggil orang berdosa, itu berarti mengajak kita semua untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin dosa kita itu bukan dosa yang besar, bukan dosa-dosa yang misalnya kita tidak membunuh, kita mungkin tidak mencuri, kita mungkin tidak berbohong, tapi ada hal lain yang mungkin menjadi dosa-dosa kecil kita yang kemudian membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bahwa saya pun orang berdosa yang berusaha untuk terus-menerus semakin dekat kepada Tuhan sendiri, agar kita tidak jatuh kepada sikap merasa dia orang yang paling baik sehingga melihat orang lain yang tidak masuk kelompoknya kemudian bukan jatah surga dan lain sebagainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Jumat biasa yang ke-13. Kita diajak untuk terus merenungkan hidup kita bahwa kita membutuhkan Tuhan dan senantiasa merindukan kehadirannya. Kita awali dengan sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, kami mohon dipenuhi oleh sabda-Mu, dan semoga segala karya kami memberi kesaksian atas cinta kasih-Mu terhadap setiap orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, kalian yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kalian yang berpikir, kapan pesta bulan balu berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa dengan uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah sabda Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Kalian akan berkabung seperti atas kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah sabda Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan akan mendengar sabda Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut
dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari sabda Tuhan, tetapi tidak akan menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut sabda Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan para murid. Melihat itu, kaum Farisi berkata kepada para murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah panggilan Matius ini dulu sempat membuat saya merasa berarti lebih baik menjadi seorang pendosa, bukan menjadi orang yang benar. Dulu ketika masih SMP, SMA begitu, lalu mendengar kisah ini, kok Yesus berkata begitu ya, berarti dosanya sebanyak-banyaknya gitu loh, biar nanti kemudian bisa dipanggil seperti Matius itu. Tetapi tentu itu sebuah pemikiran yang keliru dalam mengartikan sabda Kristus sendiri. Ketika Yesus mengatakan, "Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa," itu ingin mengajak kita bahwa kita semua ini orang berdosa, bahwa kita semua ini tidak seperti kaum Farisi itu yang merasa sudah beres sehingga tidak lagi berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Maka ketika Yesus mengatakan memanggil orang berdosa, itu berarti mengajak kita semua untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin dosa kita itu bukan dosa yang besar, bukan dosa-dosa yang kemudian kelihatan sekali bahwa kita tidak melaksanakan perintah gereja atau perintah Allah. Misalnya kita tidak membunuh, kita mungkin tidak mencuri, kita mungkin tidak berbohong. Tapi ada hal lain yang mungkin menjadi dosa-dosa kecil kita yang kemudian membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bahwa saya pun orang berdosa yang berusaha untuk mendekati Tuhan, yang berusaha untuk terus-menerus semakin dekat kepada Tuhan sendiri. Mengapa ini penting? Agar kita tidak jatuh kepada sikap yang tadi muncul dari orang-orang Farisi, merasa dirinya beres lalu berhak menghakimi orang lain, merasa dia orang yang paling baik sehingga melihat orang lain yang tidak masuk kelompoknya kemudian bukan jatah surga dan lain sebagainya. Itu hal pertama yang bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai pengikut Kristus mempunyai kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita mempunyai kedosaan masing-masing yang membuat kita perlu terus memperbaiki diri menjadi lebih baik dan lebih baik. Lebih daripada itu, yang harus kita syukuri adalah bahwa Tuhan itu membuka keselamatannya bagi semua orang. Tadi kan Yesus memanggil Matius, lalu
memanggil Matius, lalu Yesus makan bersama teman-temannya Matius, para pemungut cukai dan orang berdosa yang disebut seperti itu. Bagi saya ini simbol Tuhan itu mau memanggil semua orang, mau memanggil jenengan, mau memanggil saya, mau memanggil semua orang agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kan tidak semuanya lalu jadi baik itu. Makanya saya kalau membaca kisah ini penasaran, yang makan bareng Yesus itu terus jadi baik enggak gitu loh maksudnya. Karena kan mereka sudah makan bareng Yesus, tapi enggak pernah ada data, dan mungkin tidak semuanya juga kemudian berubah dari perbuatannya yang kurang baik. Dari hal itu kemudian saya merenungkan bahwa kita pun sebagai pengikut Kristus mungkin juga diajak untuk memanggil semua orang kepada keselamatan. Soal mereka mau mendengarkan atau tidak, yaitu masalah lain. Yang penting kita menyampaikan bahwa kamu harus lebih baik, harus berbuat lebih baik dan lain sebagainya. Bukan untuk menghakimi mereka, tetapi kita diajak untuk menyampaikan bahwa keselamatan Tuhan terbuka juga untuk mereka ketika kita bersama-sama berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi pengikut Kristus yang tidak merasa diri sudah beres, sudah benar, sehingga kemudian membuat diri kita menjadi lupa akan kedosaan kita, dan kita menjadi tinggi hati seperti orang Farisi tadi, sehingga mudah menghakimi orang-orang di sekitar kita yang mungkin memang tidak lebih baik. Tapi kita diajak untuk bersikap seperti Kristus, terbuka kepada keselamatan bagi semua orang. Mari mohon kekuatan dari Tuhan, kita hening sejenak. Marilah mewartakan misteri iman kita. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya kehidupan, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang telah kami alami dan kami nikmati dalam diri Yesus Mesias, yang telah membebaskan kami dari kejahatan dan menghidupi kami dengan cahaya-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kekuatan hidup harian kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.